Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan video kami dengan judul Mekanisme Persalinan Presentasi Bokong. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi bokong. Apa sih presentasi bokong? Berikut penjelasannya. Presentasi bokong adalah keadaan di mana janin terletak memanjang atau memujur dengan kepala di pundus uteri dan bokong di bagian bawah pundus uteri. Presentasi bokong ini paling sering terjadi sebelum 28 minggu atau bisa disebut dengan insiden 20%. Sehingga presentasi bokong merupakan indikasi kemungkinan cacat janin lebih sering pada janin yang prematur atau janin yang abnormal. Secara struktural, klasifikasi dari presentasi bokong terdiri dari 3 bagian, yaitu presentasi bokong murni. Adapun penjelasannya yaitu pada presentasi bokong akibat ekstensi kedua sendi lutut kedua kaki terangkat ke atas sehingga ujung terdapat tinggi bahu atau kepala janin. Dengan demikian, pada pemeriksaan dalam hanya dapat diraba oleh saja. Yang kedua itu adalah presentasi bokong sempurna. Adapun penjelasan presentasi bokong sempurna yaitu letak bokong di mana kedua kaki ada di samping bokong atau letak bokong kaki sempurna. Frekuensi terjadi presentasi bokong sempurna yaitu 75%. Yang ketiga itu adalah presentasi bokong tidak sempurna. Pada presentasi bokong kaki yang tidak sempurna ini hanya terdapat satu kaki di samping bokong, sedangkan kaki yang lain terangkat ke atas. Kemudian saya akan masuk ke mekanisme persalinan presentasi bokong. Sebetulnya mekanisme persalinan presentasi bokong ini sama dengan letak kepala. Hanya saja pada saat presentasi bokong ini yang memasuki letak panggul itu adalah bokong. Bokong yang memasuki letak panggul, bukan kepala. Kemudian biasanya mekanisme persalinan presentasi bokong ini berlangsung agak lama karena bokong ini kan lembek sehingga dia itu tidak kuat menekan dan kemudian dia akan membuat lamanya pembukaan. Dia akan mengalami pembukaan yang lama. Hal pertama yang harus kita tentukan untuk melakukan persalinan bokong ini adalah kita harus melihat apakah ada kelainan yang merupakan untuk melakukan seksio sesaria. Seperti misalnya kesempitan panggul, plasenta previa, dan adanya tumor dalam rongga panggul. Apabila semua itu tidak ada, maka kita bisa yakin kita bisa melakukan persalinan bokong ini tanpa melakukan operasi. Mekanisme persalinan bokong dimulai dari garis pangkal paha yang masuk serong ke dalam atas panggul. Pantat depan memutar ke depan setelah mengalami rintangan dari otot-otot dasar panggul. Dengan demikian dapat terjadi laterofleksi badan untuk menyesuaikan diri dengan lengkukan panggul. Maka badannya ini kemudian akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul sang ibu tersebut. Pantat depan akan nampak terdahulu dalam vulva dan laterofleksi dari badan. Lahirlah pantat belakang pada pinggir depan perineum disusul dengan kelahiran pantat depan. Ini dia. Setelah dia lahir badan, kemudian dia lahirlah pantat belakang, kemudian disusul lagi oleh pantat depan. Setelah bokong lahir, maka punggung akan berputar. Dia akan mengalami rotasi ke depan dan supaya ini bertujuan untuk bahu dapat masuk dalam ukuran serong dari pintu atas panggul. Dia akan berotasi ke depan. Karena itu punggung berputar lagi dia ke samping. Dia akan berputar lagi ke samping. Bahu turun. Ini dia bahu turun. Terjadilah putaran paksi dari bahu. Karena itu punggung ini berputar lagi ke samping. Punggungnya berputar lagi ke samping. Pada saat bahu akan lahir, maka kepala dalam keadaan fleksi masuk dalam ukuran melintang pintu atas panggul. Lama-kelamaan, ini dia, kepala itu akan menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri kita, kiri ibu, dia akan menghadap melintang seperti ini. Tapi ini bokong sudah keluar. Cuman kepalanya saja yang seperti itu. Dan kepala ini mengalami paksi, mengalami
putaran paksi lagi sedemikian rupa hingga kudu terdapat di bawah simfisis. Kepala itu balik lagi ke arah anterior, dia menghadap ke punggung. Kudu itu berarti tengkuk itu terdapat di bawah simfisis. Kemudian dagu terletak di sebelah belakang. Kemudian itu nanti dia akan keluar berturut-turutlah lahir perineum, yaitu dagu di luar, baru mulut, baru hidung, baru dahi dan belakang kepala. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu teknik pertolongan spontan per vaginam. Pertolongan persalinan spontan ini adalah janin dilahirkan dengan kekuatan dan tenaga ibu sendiri. Secara lazim disebut cara bridge. Prosedur pertolongan persalinan spontan dibagi menjadi beberapa tahap dan teknik, yaitu tahap prosedur pertolongan spontan adalah sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau disebut dengan fase lambat, yaitu mulai lahir bokong sampai pusat atau skapula depan. Disebut fase lambat karena fase ini hanya untuk melahirkan bokong, yaitu bagian janin yang tidak berbahaya. Yang kedua, teknik fase cepat, yaitu mulai dari lahirnya pusat sampai lahirnya mulut disebut fase cepat karena pada fase ini kepala janin mulai masuk pintu atas panggul sehingga kemungkinan tali pusat terjepit. Oleh karena itu, fase ini harus segera diselesaikan dan tali pusat segera dilonggarkan. Bagian mulut sudah lahir, janin dapat bernafas lewat mulut. Tahap ketiga yaitu fase lambat, yaitu mulai lahirnya mulut sampai seluruh kepala lahir disebut fase lambat karena kepala akan keluar dari ruang dan ditekan tinggi oleh terus ke dunia keluar yang tekanan lebih rendah, sehingga kepala harus dilahirkan secara perlahan-lahan untuk menghindari terjadinya pendarahan intrakranial atau disebut juga adanya ruptura tentorium cerebelli. Prosedur manual yaitu tahap pertama, lahirnya bokong sampai pusat yang dilahirkan dengan kekuatan tenaga ibu sendiri. Yang kedua adalah klasik, yaitu kedua kaki janin dipegang dengan tangan kanan penolong pada pergelangan kakinya dan dielevasi ke atas sejauh mungkin sehingga perut janin mendekati perut ibu. Yang kedua, bersamaan dengan itu, tangan kiri penolong dimasukkan ke dalam jalan lahir dengan jari telunjuk menelusuri bahu janin sampai pada fossa cubiti. Kemudian lengan bawah dilahirkan dengan gerakan seolah-olah dengan bawah mengusap muka janin. Kemudian ada teknik persalinan bahu menggunakan cara Mueller, di mana yang pertama badan janin dipegang secara femoropelvis dan sambil dilakukan traksi curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan di bawah simfisis dan lengan depan dilahirkan dengan mengait lengan di bawahnya. Kemudian setelah bahu dan lengan depan lahir, maka badan janin yang masih dipegang secara femoropelvis ditarik ke atas sampai bahu belakang lahir. Kemudian itu ada cara lopset, di mana di cara lopset ini yang pertama kali dilakukan adalah badan janin dipegang secara femoropelvis dan sambil dilakukan traksi curam ke bawah, badan janin diputar setengah lingkaran sehingga bahu belakang menjadi bahu depan. Cara kedua yaitu sambil melakukan traksi, badan janin diputar kembali ke arah yang berlawanan setengah lingkaran, demikian seterusnya bolak-balik sehingga bahu belakang tampak di bawah simfisis. Ada teknik mengeluarkan kepala. Teknik mengeluarkan kepala ini terbagi menjadi dua, yaitu ada teknik Mauricio dan
yaitu teknik Mauritshuis dengan teknik Prague terbalik. Yang pertama saya akan menjelaskan teknik Mauritshuis. Ini dia gambar teknik Mauritshuis. Dengan tangan penolong yang sesuai dengan arah menghadapnya muka janin, ini tangan penolong. Jari tengah dimasukkan ke dalam mulut janin. Ini jari tengah penolong dimasukkan ke dalam mulut janin. Kemudian, jari telunjuk serta jari manis dari penolong ini diletakkan pada fossa canina, yaitu di sini, di atas sini. Tubuh anak diletakkan di atas lengan anak, seolah janin menunggang kuda. Seperti ini dia. Kemudian, belakang leher anak dicekap di antara jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain. Asisten membantu dengan melakukan tekanan pada daerah suprasimfisis untuk mempertahankan posisi fleksi kepala janin. Asisten dia menekan di sini supaya kepala janinnya itu tetap seperti itu, tetap dalam posisi fleksi. Traksi curam bawah terutama dilakukan oleh tangan yang di leher. Ini ada cara Prague terbalik di sini, di mana dia posisinya ubun-ubun kecil ini terletak di sakrum dan muka janin menghadap ke arah simfisis. Itu tangan penolong itu mencekap leher dari sebelah belakang dan punggung anak diletakkan di atas telapak tangan tersebut. Kemudian tangan penolong satu lagi, dia memegang pergelangan kaki dan kemudian dia mengangkat badan bayi ke atas sehingga bahu janin tersebut melakukan traksi sehingga perut anak tadi mendekati perut ibu. Dia akan terangkat ke atas. Kemudian barulah kepala bisa dilahirkan. Sekianlah video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.